Pertama didirikan haul di Indonesia, alhamdulillah, di negeri kita yang tercinta. Haul ada di sebelah kita di Tegal ini. Sebenarnya kita alhamdulillah menjadi penduduk kota Tegal, kita bahagia. Karena pertama didirikan haul itu haulnya Al-Arif Billah Al-Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Betul, sebelum Al-Habib Muhammad bin Tahir banyak para aulia yang meninggal di kota Tegal. Tapi pertama didirikan haul di Indonesia, haulnya Al-Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Yang mendirikan adalah murid beliau Al-Habib Muhammad bin Aidarus Al-Habashi. Di mana? Di Surabaya, di Gubah Ampel itu. Ada Gubah sebelum magamnya Sunan Ampel. Itu gubahnya Al-Habib Muhammad bin Aidarus, Habib Muhammad Al-Mahdhar. Ya, itu beliau pertama yang mendirikan haul, gurunya Al-Habib Muhammad bin Tahir. Cukup bahagia untuk kita. Kita bergembira, bahagia. Dan beliau Al-Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad ini mempunyai kedudukan yang sangat besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Umurnya tidak panjang, brother. Umur Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad ini tidak panjang. Karena dikatakan oleh para as-salihin, orang yang menduduki kedudukan seperti Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad umurnya tidak panjang. Karena kedudukannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai disebutkan dalam manaqib, beliau menduduki kedudukan Al-Jailani, wal Aidrus wal Haddad. Beliau menduduki kedudukan Sayyidina Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang kita kenal kedudukan azim 'inda Allah Subhanahu wa taala, yang kita baca manaqibnya. Setiap bulan sekali kadang kita punya hajat, kita tawassul kepada beliau. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad mendapati kedudukan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Kita tahu Al-Imam Al-Fakhr Syekh Abdullah bin Abi Bakar Al-Aidrus, seorang imam besar arif billah, orang besar alim, qutub min aqtab. Magam Al-Habib Abdullah Bakar Al-Idrus diberikan juga kepada Al-Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Dan tidak nanggung lagi Al-Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad mendapati kedudukan kakeknya, yaitu Al-Habib Abdullah bin Ali Wal-Haddad Qutb Al-Irsyad wa Ghathil Ibad wal Bilad, yang alhamdulillah ratibnya tadi kita baca. Dan ratibnya bukan hanya dibaca di Arab saja, di Hadramut di mana beliau singgah. Ratibnya dibaca di penjuru dunia. Di Eropa kalau kita ke sana kita jumpai di sana dibaca. Di Cina kalau kita dapati kita ke sana, di Korea kita akan dapati mereka mengamalkan ratib Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Al-Habib Muhammad bin Tahir sekarang ada di tangga kita. Tinggal sekarang butuhnya kita itu tambah maklumat sebetulnya untuk menambah ikatan kita dengan beliau Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Ini orang besar sekali dan umurnya tidak panjang, kurang lebih antara 42 tahun 8 bulan. Umurnya berapa? Saya berapa kira? Antum umurnya berapa? Ada yang mungkin 40, ada yang mungkin 50, ada yang 30, ada yang mungkin sudah 60. Tapi kedudukan kita sampai mana sisi Allah? Mungkin sebagian dari kita baru pemula mau melangkah. Habib Muhammad 42 tahun 8 bulan umurnya sudah menduduki kedudukan sebegitu besar, menghafal ilmu banyak, alfiyah, irsyad, kitab-kitab yang lain, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an beliau hafal sewaktu masa tamyiz, dihafalkan oleh Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Dan cukup insyaallah kita berwasilah kepada beliau dan mujarrab, orang yang ziarah ke tempat beliau mujarrab, dikatakan oleh guru kita Al-Habib Muhammad Salim Al-Hafidh sewaktu ziarah ke sini. Ini kita dengarkan, meskipun tidak langsung kita dengarkan dari beliau. Nugil al-akhbar, kabar dari lisan ke lisan menyampaikan sewaktu Al-Habib Umar Muhammad bin Salim Al-Hafidh ziarah ke tempatnya Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Habib Umar menyatakan, kalian tahu apa enggak? Kamagal, bahwasanya ahlil barzakh, orang yang sudah pindah ke alam barzakh tapi masih dermawan, masih dermawan, siloman, kata Habib Umar, Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Dan saya kira bukan satu orang mungkin yang hadir merasakan, atau yang di luar bahkan merasakan kedermawanan Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Itu Habib Muhammad bin Tahir dalam manaqib sejarahnya, beliau itu kalau singgah di suatu desa, suatu kampung berdakwah, itu beliau yang jadi sahibul bait, yang jadi sahibul bait. Beliau yang bawa kambingnya, beliau yang bawa bekalnya, beliau yang masak. Santri-santri yang masak nanti dibagikan. Sampai pernah suatu saat itu menghidangkan madu beberapa galon, itu banyak sekali. Sisanya masih banyak.
kemudian mau dibawa, mau dikembalikan. Kata Habib Muhammad, yang sudah keluar jangan dikembalikan, habiskan. Itu kalau kita beli aja 1 kilonya sekarang madu Hadramaut itu kan macam-macam. Ada yang bahkan sampai jutaan. Itu jalon-jalonan sudah keluar mau dikembalikan karena sudah selesai. Semua sudah mendapatinya. Katanya jangan dikembalikan, keluarkan. Kedermawanannya tercium bahkan sampai di baju yang dikenakan oleh Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Sampai pernah ada salah satu sahadah, salah satu Habib pernah berjalan di Madinah, 2 orang berjalan. Ini sebelumnya saya ingatkan, Habib Muhammad ini terkenal dengan dermawannya. Dermawannya kharik, melebihi dari batas dermawannya. Makanya kata Habib Muhammad Tahir dalam manaqibnya, beliau menyatakan, tariqati, perjalananku, kathratul infaq, perjalananku ini banyak untuk memberi, sukanya memberi, nggak takut fakir, sukanya memberi, nggak takut miskin, nggak takut fakir, nggak mikirkan besok apa, al-muhim beri, orang butuh beri. Bahkan bukan orang muslim saja, bahkan orang Nasrani pada waktu itu memberi, sampai sekelilingnya pada waktu itu mengingkari, Habib kok orang Nasrani dikasih. Akhirnya beliau menceritakan tentang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seorang majusi datang tidak diberikan. Majus, seorang majusi penyembah api, itu masya Allah, hatta orang Nasrani diberi. Dia diberinya, kalau memberi bukan memberi yang ala kadarnya, bahkan kadang yang dipakai oleh beliau kalau diminta dikasih. Pernah suatu saat punya kuda, lagi naik kuda, ada orang minta dikasihkan kudanya. Contoh yang mudah sekarang, kalau saya naik mobil, ada orang minta, saya berikan mobilnya. Masuk akal apa enggak? Orang zaman sekarang, saya dan antum, saya tadi sudah saya contohkan supaya antum juga memahaminya. Antum punya motor ya? Kalau enggak punya mobil, yang punya mobil, kalau enggak punya motor, lagi dipakai, ada orang ketemu, itu buat saya. Oh ya silahkan. Mobilnya dikasihkan, Mercy-nya, Alphard-nya, nih sama surat-suratnya. Kira-kira ada begitu? Kita pakai motor yang mahal, berapa? 60 juta, 70 juta atau 30 juta, lagi naik motor di perapatan, berhenti lampu merah, ada yang ngomong, "Nih kuning nggih kula nggih." "Oh nggih, mangga-mangga." Ada yang begitu? Orang datang ke rumah kita minta 2.000 karena kita tolak. Tolak. Enggak, hari Jumat saja. Enggak, ini hanya kita sekarang lagi ingin membahas tentang Habib Muhammad bin Tahir. Ini kalau memberi enggak ujung-ujung, maka kata beliau, tariqati kathratul infaq, perjalananku itu memberi, sudah memberi, hanya memberi. Nah, saking banyaknya memberi sampai orang desa kalau didatangi oleh beliau sebagian mengeluh, ini gara-gara Habib Muhammad bin Tahir akhirnya kambing kita ini habis, padahal tidak diminta, dibeli. Tapi gara-gara beliau datang, tamu banyak, dihidangkan banyak hidangan, akhirnya kambing di kampung tersebut habis. Ada yang mengeluh, padahal untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka insyaallah malam nisfu Sya'ban itu di pasar sore, mudah-mudahan Allah perkenankan kita. Dan sebetulnya sudah enggak asing ya, apalagi orang-orang tua, kadang dari desa-desa jalan. Saya sering dengarkan ada yang dari Danawari, ada yang dari atas lagi. Itu jalan kaki dahulu. Ada yang dari Jatirawa. Saya dengarkan lewat lisan oleh telinga saya, mereka orang-orang tua jalan kaki. Kita sekarang alhamdulillah ada kendaraan, ada motor, ada apa, insyaallah mudah-mudahan tidak tertinggal malam nisfu yang akan datang insyaallah malam Rabu ya, karena haulnya hari Rabu. Jadi hari Rabunya pagi, kalau kalian berkenan untuk hadir, jangan langsung ke makom. Kalau misalkan berkenan, bisa singgah ke rumah haulnya dulu. Jadi pagi jam 7 sebetulnya habis subuh ada khatam Al-Quran, khataman. Tapi sebagian orang nggak tahu, langsung ke magam. Tapi kalau mau hadir dulu ke rumah haul, silahkan. Jam 7 nanti ada roha, pembacaan kitab, gosida, minum kopi sebentar. Nanti jam 8:30 kurang lebih beranjak. 8:30 atau jam berapa nanti beranjak dari rumah haul sampai ke magam, baru acara di Gubah ziarah. Insyaallah hari Rabunya, dan semua hari Rabu ya. Insyaallah semua bisa hadir. Ya, dan semangat bawa sanak familinya, silahkan tawassul. Ya, lihat Magam Jailani, Magam Al-Idrus, Magam Haddad ada di tetangga kita. Jangan disia-siakan. Magamnya Syekh Abdul Qadir Jailani Haddad, kalau kalian endo haja, datang ke tempat Habib Muhammad, tawassul.
Kata Nabi SAW, beliau bersabda, tawassalu bi wa bi ahli baiti. Habib Abdullah sering menyampaikan, tawassul kepadaku dan kepada keluargaku ahli baiti. Apalagi beliau sudah imam besar, mempunyai wilayah kedudukan tinggi sisi Allah dari keluarga Nabi SAW. Mudah-mudahan kita hadir insyaallah dengan membawa niat, himmah, niat, semangat yang besar, hajat yang banyak, pulang hasil insyaallah. Insyaallah pulang setiap semuanya hasil. Dan mudah-mudahan setiap kita orang Tegal bisa menjadi tuan rumah. Jadi kalau ada orang luar kota, kita dahulukan, kita muliakan mereka, kita sanjung supaya mereka merasa sebagai tamunya Habib Muhammad Mutahhir. Jadi kita nanti yang hadir, ya kita jadikan, kita khidmat juga sama beliau. Jadikan kita tuan rumahnya. Andai kata kita dapat aqua 1, ada tamu dari luar kota nggak dapat, kita berikan. Ini silahkan. Kita sahibul baitnya, karena kita orang Tegal, kita dahulukan tamu-tamunya insyaallah, tamunya Habib Muhammad Mutahhir. Meskipun kita semuanya tamu, kita muridnya, kita pecintanya, tapi kita khidmat dengan cara yang semacam itu insyaallah. Mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala semangat dan pemahaman dan punya hajat besar yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala.